Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Iqmah Mirani dengan NIM C01233388. Saat ini saya ingin mempresentasikan hasil PPT yang saya buat dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Yang pertama, apa itu ekonomi moneter? Kebijakan moneter merupakan elemen penting dalam kebijakan ekonomi makro. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mendukung pencapaian sasaran ekonomi makro, termasuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, distribusi pembangunan yang adil, dan keseimbangan neraca pembayaran. Dalam hal ini, besaran moneter atau monetary aggregates antara lain dapat berupa uang beredar, uang primer, atau kredit perbankan. Dalam praktek, perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan tersebut adalah terjaganya stabilitas ekonomi makro yang antara lain dicerminkan oleh stabilitas harga, rendahnya laju inflasi, membaiknya perkembangan output real, pertumbuhan ekonomi, serta cukup luasnya lapangan atau kesempatan kerja yang tersedia. Selanjutnya, konsep stabilitas nilai rupiah. Konsep stabilitas nilai rupiah mencangkup kestabilitas harga barang dan jasa serta nilai tukar rupiah. Kestabilan harga barang dan jasa secara umum diukur dari inflasi yang rendah dan stabil. Sementara itu, kestabilan nilai rupiah diukur dari kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah dalam artian inflasi yang rendah dan stabil, serta kestabilan nilai rupiah sangat penting bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Diterapkan oleh Bank Sentral memengaruhi kestabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Berikutnya ada beberapa masalah kebijakan moneter. Yang pertama ada konflik target. Konflik target muncul ketika upaya untuk mencapai satu tujuan dapat menghambat pencapaian tujuan lainnya. Misalnya, jika Bank Sentral menurunkan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, hal ini dapat menyebabkan inflasi meningkat yang bertentangan dengan tujuan stabilitas harga. Sebaliknya, jika Bank Sentral menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi, hal ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pengangguran. Berikut yang kedua ada ketidakefektifan transmisi kebijakan. Dalam konteks kebijakan moneter merujuk pada situasi di mana perubahan dalam kebijakan moneter seperti perubahan suku bunga atau pengaturan likuiditas tidak menghasilkan dampak yang diharapkan pada perekonomian. Ini berarti bahwa meskipun Bank Sentral mengambil langkah-langkah untuk mempengaruhi kondisi ekonomi, hasil yang diinginkan seperti pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, pengendalian inflasi, atau peningkatan lapangan kerja tidak tercapai. Berikut yang ketiga ada dominasi ekspektasi. Dominasi ekspektasi merujuk pada pengaruh yang kuat dari ekspektasi pelaku ekonomi terhadap efektivitas kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Sentral. Dalam hal ini, ekspektasi pelaku pasar, konsumen, dan investor dapat mempengaruhi bagaimana kebijakan moneter diterima dan direspon dalam perekonomian. Dan yang keempat ada kesenjangan data. Kesenjangan data dapat mengakibatkan kebijakan moneter yang tidak tepat atau tidak efektif, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan stabilitas keuangan. Oleh karena itu, penting bagi Bank Sentral untuk terus meningkatkan sistem pengumpulan dan analisis data, serta beradaptasi dengan pertumbuhan kondisi ekonomi untuk mengurangi dampak dari kesenjangan data. Selanjutnya ada inflasi. Inflasi dalam pengertian luas adalah kenaikan harga yang terjadi secara umum dan terus-menerus sehubungan dengan adanya mekanisme pasar. Selanjutnya yang pertama ada inflasi berdasarkan sifatnya, yaitu inflasi dorongan biaya atau cost push inflation. Inflasi ini terjadi ketika biaya produksi barang dan jasa meningkat
yang kemudian diteruskan kepada konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi. Misalnya, jika harga bahan baku seperti minyak mentah meningkat secara signifikan, biaya transportasi dan produksi juga akan meningkat, menyebabkan harga barang-barang konsumen naik. Contoh yang sering dikutip dalam krisis minyak pada tahun 1970-an, yang dimana lonjakan minyak menyebabkan inflasi tinggi di banyak negara. Selanjutnya ada inflasi berdasarkan sebabnya. Inflasi moneter. Inflasi ini disebabkan oleh peningkatan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Ketika bank sentral mencetak uang dalam jumlah besar atau menurunkan suku bunga secara untuk dibelanjakan. Jika pertumbuhan tahun 2000-an, yang dimana pemerintah tersebut mencetak uang dalam jumlah besar untuk membiayai defisit anggaran, menyebabkan inflasi yang sangat tinggi. Selanjutnya ada inflasi berdasarkan asalnya. Inflasi dapat dikategorikan berdasarkan asalnya menjadi beberapa jenis, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri yaitu domestik, dan inflasi yang berasal dari luar negeri yaitu eksternal. Selanjutnya berikut ada peran bank sentral kunci dalam sistem keuangan suatu negara. Yang pertama ada penanganan krisis keuangan, yang kedua ada kebijakan moneter, yang ketiga pemeliharaan stabilitas nilai tukar, yang keempat pengawasan sistem keuangan, dan yang kelima pendukung fiskal, dan yang terakhir penerbitan mata uang dan penyelenggaraan sistem pembayaran. Selanjutnya ada beberapa bank sentral kunci dalam mencapai stabilitas ekonomi melalui kebijakan moneter. Nah, yang pertama itu ada menyelenggarakan operasi pasar terbuka, dan yang kedua mengendalikan inflasi, yang ketiga memberikan kepastian dan forward guidance, yang keempat menjaga stabilitas mata uang dan sistem keuangan, yang kelima memelihara pertumbuhan ekonomi yang seimbang, dan yang keenam mengatur tingkat suku bunga. Selanjutnya ada suku bunga. Konsep tingkat bunga sebagai harga uang atau merencanakan investasi, pinjaman, dan pengelolaan uang secara keseluruhan dengan mempertimbangkan nilai waktu uang. Seseorang dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai bagaimana dan kapan menggunakan uang mereka. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bunga. Yang pertama ada kebijakan moneter bank sentral, yang kedua ada inflasi, yang ketiga ada risiko kredit, yang keempat ada kondisi ekonomi, dan yang kelima ada kebijakan fiskal pemerintah. Selanjutnya jenis-jenis tingkat bunga, yaitu ada bunga tetap versus mengembang, bunga jangka pendek versus jangka panjang, bunga sederhana versus majemuk. Dampak tingkat bunga terhadap perekonomian, investasi, konsumsi, nilai tukar mata uang, stabilitas harga, dan tabungan. Selanjutnya ada studi kasus peran tingkat bunga dalam kebijakan moneter. BIRED memainkan peran sentral dalam kebijakan moneter bank sentral, mempengaruhi inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar. Kebijakan suku bunga ini mempengaruhi keputusan investasi, konsumsi, dan permintaan kredit, serta berfungsi sebagai alat untuk mencapai sasaran ekonomi makro. Selanjutnya teori dasar moneter dan perbankan. Teori dasar moneter dan perbankan menurut Irving Fisher memberikan wawasan penting tentang hubungan antara uang, suku bunga, dan ekonomi. Kontribusinya dalam teori kuantitas uang dan hubungan antara suku bunga nominal dan real masih relevan dalam analisis ekonomi dan kebijakan moneter saat ini.
Fisher membentuk pemahaman modern tentang bagaimana kebijakan moneter dapat mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Rumus dari teori kuantitas uang ada MV sama dengan M dikali V sama dengan P dikali T. Nah, M itu adalah uang atau jumlah uang yang beredar. Terus V itu velocity atau pemutaran uang dalam suatu periode, dan P itu adalah price atau harga dan barang jasa, dan rate itu adalah jumlah transaksi. Selanjutnya jenis-jenis pasar uang. Yang pertama itu ada reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang merupakan salah satu jenis reksadana yang berfokus pada berbagai produk pasar uang dengan jatuh bid kurang dari 1 tahun. Kelebihan berinvestasi pada reksadana pasar yaitu bisa dimulai dari modular relatif kecil maupun lebih minim risiko dibanding jenis reksadana lainnya. Yang kedua ada cash showcase account MMA. Money showcase account adalah salah satu jenis rekening tabungan di mana periode penempatan dananya bervariasi antara mulai dari 1 hingga 1 tahun. Yang ketiga ada surat berharga komersial. Surat berharga komersial sering disebut juga sebagai commercial paper. Digunakan untuk membeli dan menjual pinjaman tanpa jaminan. Pinjaman ini ditunjukkan untuk perusahaan yang membutuhkan bantuan dana jangka pendek. Dan yang keempat ada e-dollar. E-dollar adalah deposito yang disimpan dalam bentuk mata uang dolar dan disimpan di bank selain Bank Amerika Serikat. Yang ketiga ada BI atau Banker Acceptance, merupakan salah satu pinjaman jangka pendek yang banyak digunakan pada perdagangan asing. Pada dasarnya, banker atau BI adalah semacam jaminan bagi import untuk membayar sejumlah produk yang diperdagangkan. Selanjutnya ada dampak penciptaan uang. Yang pertama itu ada mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit. Yang kedua ada meningkatkan likuiditas pasar. Yang ketiga berisiko memicu inflasi jika uang beredar berlebihan. Yang keempat potensi bubble ekonomi jika kredit tidak didukung fundamental bisnis. Selanjutnya, proses penciptaan uang dimulai dari deposito awal, cadangan wajib, penyaluran kredit, penciptaan suku bunga, dan deposito selanjutnya. Selanjutnya kita masuk di teori penawaran uang menurut klasik. Yang pertama itu teori kuantitas uang, ya biasa disebut dengan the quantity theory of money. Teori kuantitas uang adalah bagian dari pemikiran klasik yang lebih spesifik, yang menjelaskan hubungan antara jumlah uang yang beredar dan tingkat harga. Teori ini sering diringkas dalam persamaan Fisher, yang dimana MV sama dengan PT, yaitu M adalah jumlah uang yang beredar, V adalah kecepatan peredaran uang, P adalah tingkat harga, dan T adalah jumlah transaksi atau output real. Selanjutnya yang kedua ada teori sisa tunai. Cash balance theory. Teori sisa tunai berfokus pada mengenai jumlah uang tunai yang harus mereka pegang. Teori ini menggabungkan kebutuhan untuk melakukan transaksi dengan kebutuhan untuk memegang uang tunai sebagai bentuk likuiditas. Berikut perkembangan sistem moneter internasional. Sistem standar emas pada tahun 1870 sampai 1914. Sistem standar emas adalah sistem moneter di mana nilai mata uang suatu negara ditentukan berdasarkan jumlah emas yang dimiliki. Dalam sistem ini, mata uang dapat ditukarkan dengan emas pada nilai tetap. Pada zaman Bretton Woods pada tahun 1944 sampai 1971, zaman Bretton Woods adalah sistem moneter internasional yang ditetapkan setelah Perang Dunia Kedua, yang dimana mata uang negara-negara diikat pada dolar Amerika Serikat yang pada gilirannya dapat ditukarkan dengan emas.
Selanjutnya ada lembaga-lembaga internasional yang mengawasi sistem moneter global. Yang pertama ada IMF atau International Monetary Fund, mengawasi kestabilan sistem moneter internasional. Yang kedua ada World Bank, memberikan bantuan pembangunan ekonomi jangka panjang. Yang ketiga ada BIS atau Bank for International, mendukung kerjasama bank sentral dan stabilitas keuangan global. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.